Halo, selamat siang Bu Tita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Skolastika Anggita Nindiawati, Renata Martatiana, Fidelia Jennifer, dan juga Jessica Dea Claresta. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang post-truth. Dalam hidup kita sebagai manusia ini sendiri pasti banyak mengalami fenomena dan juga perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, dari banyaknya fenomena hidup yang pernah kita jalani ini pasti kita penasaran dan ingin mencari tahu kebenaran di balik fenomena-fenomena yang pernah kita alami ini. Tapi sebenarnya kebenaran yang ingin kita cari itu apa sih? Singkatnya, Razi dan Zakaria dalam jurnalnya menuliskan bahwa secara umum kebenaran merupakan kenyataan yang tampak dan ditangkap melalui sebuah peristiwa oleh subjek atau individu yang pernah dialaminya. Namun, seiring berkembangnya teknologi digital pada saat ini, di mana kehidupan kita saat ini itu basisnya udah di sosial media banget gitu, seringkali menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar, kayak gosip, hoax, fitnah, dan juga lain sebagainya. Hal tersebut merupakan tanda-tanda kemunculan era post-truth atau pasca kebenaran. Nah, menurut Kamus Oxford di dalam buku Lee tahun 2018, post-truth ini merupakan suatu hal yang menampilkan keadaan di mana fakta objektif kurang memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik, namun lebih mengarah kepada emosi dan kepercayaan pribadi. Nah, era post-truth ini merupakan era di mana manusia itu hidup dalam bayang-bayang yang dianggap nyata, tapi sebenarnya semua itu hanyalah kebohongan semata, layaknya sosial media yang ada pada saat ini gitu. Di dalam sosial media, orang-orang itu sekarang pasti menjadi lebih bebas kan. Mereka ingin mencitrakan dirinya sebagai apapun, misal seperti orang glamor, religius, dermawan, dan sebagainya itu bebas gitu di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi lahan tumbuh post-truth yang menimbulkan krisis identitas, hoax, dan perang kepentingan yang semakin mengaburkan kebenaran pada saat ini. Selanjutnya ada konsep dan karakteristik dari post-truth ini sendiri. Post-truth berkembang di masyarakat saat arus informasi mengalami ketidakpuasan serta kekecewaan yang ada di dalam ranah politik. Post-truth berkembang tanpa mementingkan isi dari pesan yang disampaikan. Hal tersebut dikarenakan post-truth lebih mementingkan dramatisasi dalam pesan yang disampaikan. Post-truth tidak menyebar ke seluruh masyarakat. Post-truth yang menyebar ke seluruh masyarakat hingga saat ini masih marak digunakan karena tidak ada rasa percaya atas suatu data dan fakta ilmiah yang ada. Post-truth merupakan salah satu fenomena yang menghadirkan suatu peristiwa yang kebenarannya itu dimanipulasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh karena perkembangan teknologi yang juga semakin canggih, penyebaran post-truth ini dipermudah dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Kebohongan yang terjadi secara terang-terangan ini pun secara sistematis mengepung ruang publik sampai menuai kepercayaan publik bahwa semua yang disebarkan adalah kebenaran. Nah, di dalam post-truth ini terdapat 6 konteks kebaruan yang menandai era post-truth ini sendiri. Antara lain, yang pertama ada luasnya akses konten informasi karena adanya digitalisasi komunikasi. Yang kedua, masyarakat dapat membuat informasi sendiri di sosial media. Ya seperti yang kita lakukan saat ini ya, kita bisa menanggapi semuanya di sosial media, terserah dan sekeinginan kita sendiri gitu. Yang ketiga, masyarakat lebih mudah menerima informasi yang salah. Yang keempat, pers yang terlalu bebas menimbulkan banyak informasi politik yang simpang siur dan masyarakat yang kecewa terhadap informasi media massa. Yang kelima, teknologi mengacaukan kebenaran karena keviralan lebih penting daripada kualitas informasi. Ya contohnya seperti di media sosial saat ini banyak banget akun-akun yang cari sensasi keviralan itu sendiri tanpa mementingkan isi informasi di dalamnya itu tuh baik atau tidak gitu. Yang penting mereka viral dan mereka mendapat untung. Dan yang terakhir, kebenaran tidak perlu dibantah atau menjadi nomor 2.
Nah, selain itu ada juga 6 karakteristik utama dari post-truth ini sendiri. Yang pertama, menampilkan hal-hal yang emosional untuk mengaduk emosi masyarakat. Yang kedua, mengabaikan data dan juga fakta. Yang ketiga, mengutamakan berita palsu. Yang keempat, menggabungkan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih harus diteliti kebenarannya. Yang kelima, mobilisasi narasi fiktif dengan mengenai peristiwa tertentu. Dan yang keenam, ketidakjujuran dalam membangun opini dipoles untuk memperkuat posisi sosial kelompok atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam media online dan juga media sosial yang ada pada saat ini. Selanjutnya kita membahas post-truth di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi yang menghadirkan adanya internet ini mendasari perkembangan post-truth di Indonesia. Internet merupakan salah satu sumber informasi yang sering diakses di negara kita, Indonesia. Nah, hal ini tuh didukung dari data box tahun 2022 yang menyatakan bahwa ada 67,6% yang digunakan dalam media sosial dan 59,7% digunakan untuk browsing. Data tersebut juga membuktikan bahwa banyak informasi yang telah tersebar di media sosial. Namun meskipun banyaknya orang yang mengakses, tidak semuanya dapat menyeleksi dengan bijak. Peristiwa tersebut didasari oleh rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data box tahun 2021, sebanyak 23,32% masyarakat Indonesia yang tidak berpendidikan normal dan hanya 16,7% yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi, meskipun tidak semua dari mereka yang berhasil lulus. Nah, kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat menyeleksi informasi dengan baik. Selain itu, banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang menyebar informasi palsu, di mana informasi tersebut tidak mengandung fakta sehingga banyak menimbulkan hoax. Adanya hoax ini juga didasari dengan perkembangan internet, terutama media sosial. Seperti yang kita ketahui saat ini, media sosial memberikan kemudahan untuk semua orang dalam mengunggah berbagai macam informasi tanpa terkecuali. Dengan kemudahan tersebut, tak semua pengguna menggunakannya dengan baik, karena banyak juga yang masih menyebarkan informasi-informasi palsu. Informasi yang terus beredar ini menimbulkan permasalahan antar individu hingga antar negara di Indonesia. Kemudian, merebaknya post-truth ini di Indonesia juga dikarenakan literasi digital yang belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Dilansir dari data box tahun 2022, meskipun literasi digital di Indonesia sudah membaik, namun jika diperinci dengan 4 pilar yang menjadi komponen dalam menghitung indeks literasi digital ini, Indonesia masih perlu untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih baik dalam memilah-milah informasi yang dibagikan ke publik ataupun lebih berhati-hati dalam menyeleksi informasi yang diterima. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian post-truth, media sosial, dan hoax. Jadi kehadiran media sosial itu membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kita, di mana kita semakin dipermudah dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Tapi tak jarang juga media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi hoax, fitnah, ujaran kebencian, serta hal negatif lainnya. Fenomena tersebut dapat terjadi karena tidak adanya tanggung jawab di dalam penggunaan media sosial, sehingga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Dalam media sosial, terdapat sebuah algoritma informasi di mana informasi yang banyak muncul adalah informasi yang sering kita cari. Hal ini membuat pengguna seolah-olah dibanjiri dengan informasi atau pasukan berita yang homogen. Nah, pada akhirnya, algoritma informasi ini justru dapat semakin mempercepat beredarnya hoax di kalangan masyarakat. Beredarnya hoax juga diakibatkan oleh semakin bebasnya ruang yang ada, sehingga kelompok masyarakat yang meyakini akan suatu hal akan dengan mudah memaksakan kehendaknya kepada kelompok lainnya. Salah satu jenis hoax yang memengaruhi opini publik melalui emosi adalah post-truth. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari post-truth. Post-truth ini dapat menjadi hal yang sangat berbahaya karena sebuah kebohongan itu justru dianggap benar dan mendapatkan dukungan yang besar.
Banyak informasi yang tidak benar itu beredar membuat muncul citizen journalism. Nah, citizen journalism ini menyebabkan opini publik terkait berbagai informasi yang muncul menjadi terkuak dengan mudah hingga bahkan menimbulkan konflik. Beberapa dampak post-truth diantaranya menyebarnya perasaan saling curiga di antara masyarakat sehingga memicu pemikiran yang negatif. Banyaknya informasi yang tidak absah dikarenakan teknologi yang semakin murah. Nah, teknologi yang semakin murah ini menyebabkan masyarakat yang masih awam mampu mengakses internet dengan mudah serta tidak menutup kemungkinan terpapar oleh post-truth. Terakhir, waktu yang banyak digunakan oleh anak-anak untuk beraktivitas secara online menyebabkan diri mereka dapat dengan mudah dipengaruhi dan menjadi penyebar hoax meskipun tidak secara sadar. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Kasus yang kami angkat adalah hoaks terkait vaksin COVID-19 mengandung babi. Nah, deskripsi kasus. Saat ini kasus hoaks telah merebak di berbagai media sosial. Salah satu hoaks yang sempat viral di tahun 2021 lalu adalah hoaks terkait vaksin AstraZeneca mengandung babi. Salah satunya dapat ditemukan dalam sebuah akun Twitter @narasi_newsroom yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan pendapat bahwa vaksin COVID-19 AstraZeneca haram karena mengandung unsur babi di dalam proses produksi. Akan tetapi, MUI membolehkan penggunaan vaksin tersebut dalam situasi yang darurat. Pihak mereka juga menyatakan alasan tetap memperbolehkan karena ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak cukup untuk memenuhi keseluruhan pelaksanaan vaksinasi hingga sampai pada herd immunity. Adapun tanggapan dari masyarakat yang juga ditemui dalam akun Twitter tersebut. Salah satunya adalah masyarakat yang mengatakan bahwa vaksin tidak termasuk ke dalam kategori darurat karena meskipun tidak vaksin tidak akan menimbulkan kematian. Namun, zat haram yang ada di dalam vaksin tetap akan haram hukumnya. Masyarakat yang saat ini mudah termakan dengan hoaks diperkuat oleh pernyataan dari liputan6.com yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang percaya dengan hoaks vaksin COVID-19 dan menganggap vaksin menimbulkan efek samping yang berbahaya, sehingga menolak vaksinasi. Analisis kasus. Nah, berdasarkan kasus ini pula, dapat kita lihat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi informasi melalui media sosial, salah satunya Twitter. Hal tersebut juga berhubungan dengan data dari Databox, karena Indonesia berada di peringkat 5 sebagai negara pengguna Twitter terbanyak. Artinya, Twitter sebagai salah satu media sosial penyumbang informasi juga menjadi tempat bertumbuhnya post-truth. Hal tersebut ditunjukkan dengan jelas oleh kasus yang telah kami angkat terkait hoaks vaksin AstraZeneca, di mana Twitter sebagai media sosial sangat mempermudah masuknya post-truth dengan bentuk hoaks. Padahal, dilansir dari tirto.id, AstraZeneca tidak mengandung babi dan sudah disetujui oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia termasuk negara-negara yang menganut agama Islam. Hoaks yang diterima oleh masyarakat banyak menimbulkan dampak negatif. Salah satunya banyak masyarakat Indonesia yang tidak ingin melakukan vaksin karena terlalu memikirkan hal negatif yang sebenarnya belum diketahui kebenarannya. Pada akhirnya, fenomena tersebut mempengaruhi lambatnya tingkat kesembuhan dari virus COVID-19 di Indonesia. Fenomena tersebut pula membuktikan bahwa di era post-truth ini meskipun berbagai bukti yang kuat dari para ahli dan dokter yang telah bersebar luas, tetap terkalahkan dengan berbagai pernyataan atau pendapat yang melibatkan sisi emosional masyarakat. Nah, berdasarkan kasus ini pula, terlihat post-truth dengan mudah masuk ke dalam jejaring Twitter yang juga didukung dengan kurangnya keamanan pada media sosial ini sendiri. Maka dari itu, banyak ditemukan berita hoaks dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi di media sosial Twitter juga dapat dengan mudah menyebarkan pendapat negatif dari penggunanya. Post-truth yang masuk akibat kurangnya keamanan Twitter dan tersebar dalam kehidupan sosial masyarakat ini juga didorong dengan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Sehingga dengan mudah mereka percaya dengan informasi yang tersebar tanpa mencari lebih dalam fakta yang terjadi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.